Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat Cakra Aura Laduni, khususnya yang sudah kami ijazah, baik bertemu maupun jarak jauh, saya akan menjelaskan secara singkat cara menggunakan ilmu laduni bela diri Karomah Sunan Kalijaga, khususnya yang 5 tingkatan. 5 tingkatan ini masih tingkat dasar, inti dari laduni bela diri. Isinya apa aja? Jeblak, rapet, lemes, pingsan, merengkel. Jeblak yang pertama. Jeblak itu kita cukup gerakan tangan seperti ini. Satu tangan, maka musuh akan terpelanting mental. Kalau 2 tangan, orang itu akan mental dan kaku. Ini yang disebut ampunan rapet. Itu jurus pertama. Jurus kedua, ketiga, keempat, kelima, itu dengan ucap. Kita nggak boleh pasrah, nggak boleh diam, harus ngucap. Jurus kedua itu ucapan kaku. Kita ucap kaku. Semakin kencang ucapan, maka reaksinya semakin mengeras, semakin ngaku dia. Nah, sering berjalan waktu, lewatin 1 jam, 2 jam, 5 jam, 10 jam, 1 hari, 2 hari, dia semakin mengeras, semakin membeku. Itulah reaksi laduni. Dengan ucapan kaku. Paling lama 3 hari. Kalau udah lewat 3 hari, maka orang itu meninggal dalam keadaan kaku. Karena tidak disembuhkan. Jurus ketiga, ucap lemas. Kita ucapnya lemas. Maka reaksi orang tersebut akan lemas. Tingkatan lemas masih aman. Kalau nggak disembuhkan, dia lumpuh. Nggak bisa gerak. Itu tingkat ketiga. Ucap lemas. Lemas. Tingkat keempat, ucap pingsan. Kita ucap pingsan, maka orang zolim tersebut akan kena reaksi pingsan. Yang kelima, merengkel. Merengkel itu ototnya ketarik. Nah, jadi dari tingkatan kaku dan pingsan ini harus disembuhkan. Jangan lewat 3 hari. Tingkatan pingsan, kena reaksi pingsan, maka orang zolim tersebut akan terus-terusan merem. Kalau nggak disembuhkan, wassalamualaikum, dia akan meninggal. Maka tingkatan kaku dan pingsan harus disembuhkan. Nggak boleh lama-lama. Kalau masih 1 hari, 2 hari masih aman. Cuman kasihan dia kelaparan. Untuk tingkatan lemas, dia aman. Walaupun nggak disembuhkan, dia akan lumpuh. Cuman dia nggak bisa gerak. Badannya itu nggak bisa gerak. Kalau udah kena tingkatan lemas. Nah, cara menyembuhkannya bagaimana? Ditepuk dimanapun. Bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Jadi antara bismillah dengan sembuh tidak ada jeda. Bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Sampai dia sembuh. Reaksi di luaran itu 20 kali lipat lebih keras. Ilmu ini berfungsi kepada siapa? Kepada orang zolim. Mau itu manusia, hewan, atau jin. Kena dia reaksi ilmu laduni. Hanya orang zolim, makhluk zolim. Kalau orang zolim, dia bunuh-bunuh sekalian tanpa ada rasa ampun. Terus kepada siapa ilmu ini berfungsi? Apabila ada orang kesurupan, silakan bisa disembuhkan dengan ilmu laduni yang kami ijazahkan. Dengan cara sama, tepuk aja. Bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Atau kita ucap aja dulu. Lemes, pingsan, tapi disembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Jadi kalau untuk serangan dari belakang itu selalu otomatis kaku. Kita tanpa difikirkan, dia reaksinya kaku dari belakang. Kalau kanan kiri, selama kita tahu, kanan kiri depan, selama kita tahu, minimal kita gerakan tangan. Nggak boleh pasrah, nggak boleh minta dipukul. Kalau minta dipukul, kena kita, bonyok. Karena kita mempersilahkan. Ini ilmu bela diri. Untuk pertahanan diri, untuk keselamatan diri. Berfungsi di kejadian yang real. Ilmu ini sangat bijak. Nggak sembarangan. Dia akan keluar pada waktunya. Tidak sesuai kehendak kita, tapi sesuai pada waktunya. Dalam keadaan kita dizolimi, contoh nih ada begal. Kita ucap, lemes. Kena semuanya, truk. Lemes dia. Kita melihat ada maling, jangan diam.
Ada maling lari kita diem. Jangan seperti itu. Kita gunakan ilmu ini. Lemes. Maka maling itu langsung jatuh. Plek. Kena reaksi lemas. Ada orang lagi bertengkar, lagi baku hantam. Bisa juga. Yang penting terdengar di telinga mereka berdua. Kita ucap, kaku. Maka dua-duanya kaku nanti. Kalau yang satunya korban, satunya zolim, maka yang kena yang zolim. Yang korban tidak kena. Tapi kalau dua-duanya sama-sama zolim, nanti dua-duanya kaku. Diucap sampai terdengar di telinga mereka. Maka ilmu ini akan berfungsi semestinya. Jadi teman-teman harus pahami ilmu ini ketika sudah kami ijazah, dia fungsi sempurna selamanya. Bukan Senin Kemis. Selamanya sampai kita wafat. Mau teman-teman yakin gak yakin, ilmunya tetap fungsi. Kalau teman-teman tidak menggunakan ilmu ini, nggak akan keluar. Contoh nih, teman-teman lagi nggak ingat, tiba-tiba teman-teman dihajar dari depan. Ya kena. Karena Anda tidak sigap. Kalau Anda gerak sedikit aja, kena dia. Walaupun Anda nggak ingat kalau Anda itu adalah Duni. Oh kok mental? Itu kena reaksi dari ilmu Anda. Ilmu ini ingat nggak ingat tetap fungsi. Yakin nggak yakin tetap jadi. Ilmu keyakinan. Maka Anda harus perbaiki tauhid Anda. Ini ilmu ketauhidan. Hanya bisa difahami oleh iman. Tidak masuk akal. Akalmu harus beriman terhadap perkara gaib ini. Silahkan teman-teman dibuktikan sendiri di kejadian yang sesungguhnya, bukan dicari-cari. Tapi kalau ada silahkan dibuktikan. Kalau kita mencari-cari justru nggak ketemu. Tapi kalau kita santai aja jalankan, apabila ada kejadian di luaran, kita keluarkan ilmu ini, maka teman-teman akan melihat keajaiban reaksi dari ilmu laduni yang sudah kami ijazahkan. Yang penting teman-teman harus paham, ilmu ini sekali untuk selamanya. Pengupgradean hanya untuk tingkat guru. Tingkat murid nggak perlu di-upgrade. Kalau teman-teman murid melakukan pembatalan, silakan hubungi kami sebagai pengijazah. Syaratnya jangan sampai melakukan 3 kali pembatalan. Yang pertama nonton porno, oke diisi lagi. Kedua nonton porno lagi, diisi lagi. Ketiga nonton porno lagi, diisi lagi. Terus-terusan diisi nggak akan masuk aromanya. Walaupun terus-terusan diisi. Jangan sampai menjadi karakter. Kita gabung di perguruan Cakra Aura Laduni. Ini untuk hijrah total karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila teman-teman merasakan peka, terasa hangat panas, jangan dipedulikan. Nggak perlu dirasa-rasa. Kita nikmati saja, kita jalani saja keilmuan ini. Karena ilmu ini yang penting sudah tertempel dalam diri kita, asalkan kita amanah istiqomah, maka ilmu ini akan ada selamanya. Fahami betul pembatal-pembatal keilmuan. Jangan nonton porno. Jangan main perempuan, berzina. Jangan makan minum yang haram. Jangan ninggalin sholat 5 waktu atau sholat Jumat. Kalau kita dalam perjalanan safar, kita dalam keadaan sakit, bisa kok dikosor, bisa dikodok. Tidak ditinggalkan. Tetap kita sholat. Ilmu ini akan ada selamanya di dalam diri teman-teman. Adapun tawasulan itu bagian dari keberkahan, bukan wirid. Mau diamalkan boleh, tidak diamalkan tidak apa-apa. Tapi kalau kita rajin kirim Fatihah, insya Allah hati kita semakin batiniah kita akan menyatu, nyambung. Ada keberkahan tersendiri. Yang kita cari adalah keberkahan dari ilmu ini. Sehingga hidup kita penuh dengan keberkahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.